Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Hari demi hari, kita boleh melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Malam ini, sebelum kita beristirahat, mari kita membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dan bersekutu dengannya dalam doa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini, sebelum kami beristirahat tidur, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami dan memberikan kekuatan serta penghiburan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang terbiasa menilai seseorang berdasarkan penampilan luar, dari rupa, jabatan, prestasi, atau hal-hal yang tampak di mata. Manusia cenderung memberi penghargaan kepada apa yang kelihatan, bukan pada apa yang tersembunyi. Tapi malam ini, Tuhan mengingatkan kita. Dia melihat jauh lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat oleh manusia. Tuhan melihat hati. Ayat ini muncul ketika Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi seorang raja pengganti Saul. Ketika melihat Eliab, kakak tertua Daud, Samuel langsung mengira bahwa dialah orang yang dipilih Tuhan karena penampilannya gagah dan meyakinkan. Tetapi Tuhan menolaknya. Tuhan berkata kepada Samuel, "Jangan pandang parasnya atau perawakan tubuhnya, sebab aku telah menolaknya." Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita juga memberikan penilaian yang keliru, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Kita mungkin merasa tidak cukup berharga karena tidak punya tampilan menarik, atau karena kita bukan siapa-siapa di mata dunia. Namun malam ini, firman Tuhan meyakinkan kita bahwa nilai kita di mata Tuhan bukan ditentukan oleh apa yang tampak, tetapi oleh keadaan hati kita. Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, yang paling pintar, atau paling terkenal. Tuhan mencari hati yang rendah, tulus, dan berserah. Tuhan menghargai kesetiaan dalam hal-hal kecil, ketekunan dalam doa, dan kesungguhan untuk hidup benar, meskipun tidak dilihat orang. Bahkan Daud, sebelum diurapi sebagai raja, adalah seorang gembala muda yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Tetapi Tuhan memperhatikan hatinya. Hati Daud yang lembut, yang menyembah Tuhan dalam kesunyian padang rumput, yang taat dan setia dalam tugas kecil, itulah yang membuatnya diperkenan Tuhan. Mungkin malam ini, saudara merasa tersisih, atau merasa tidak dihargai, atau tidak dianggap. Jangan kecewa. Tuhan melihat hatimu.
setiap tetes air mata yang saudara tumpahkan dalam doa, setiap kesetiaan yang tidak dilihat orang, semua itu diperhatikan dan dihargai oleh Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati adalah pusat kehidupan rohani kita. Dari hatilah lahir keputusan, sikap, dan tindakan. Dan Tuhan ingin hati kita tetap bersih, tetap melekat kepadanya, dan tetap percaya meskipun situasi tidak mendukung. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini marilah kita mengizinkan Tuhan memeriksa hati kita. Mungkin ada luka, kekecewaan, iri hati, atau bahkan kebanggaan diri yang tanpa sadar mengendap di hati kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan minta Dia memperbaharui hati kita. Ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan diarahkan olehnya menuju rencananya yang indah. Dan ingatlah, manusia mungkin tidak tahu isi hati kita, tapi Tuhan tahu, dan itu cukup. Oleh sebab itu, jagalah hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak melihat seperti manusia melihat. Engkau tidak tertarik hanya pada penampilan luar, tapi Engkau memperhatikan isi hati kami. Malam ini, kami bersyukur karena Engkau mengenal hati kami secara pribadi. Malam ini, kami bersyukur karena Engkau mengenal kami secara pribadi. Engkau tahu hati kami, niat kami, bahkan pergumulan yang tidak kami ceritakan kepada siapapun. Tuhan, periksa dan sucikanlah hati kami. Pulihkan hati kami dari setiap luka, bersihkan dari kepahitan dan keangkuhan. Tanamkan dalam hati kami kasih, kerendahan hati, dan ketulusan untuk mengikutimu. Malam ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin merasa tersisih, tidak dihargai, atau dilupakan. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Ingatkan mereka bahwa Engkau melihat dan memperhatikan setiap pribadi dengan kasih yang sempurna. Malam ini kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Berikanlah kiranya jalan keluar dan pertolongan daripada-Mu. Demikian juga bagi yang sakit, sembuhkanlah dengan kuasa kesembuhan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan adalah penyembuh kami yang ajaib. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan penjagaan-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari bahaya. Jagailah kami dalam tidur kami. Dan bangunkan kami besok pagi dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, serta hati yang segar dan semangat yang baru untuk melayani Engkau. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau yang mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya mencari kekuatan dan penghiburan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan